Baik, hari ini tanggal 9 September tahun 2024 di Numbai, pusat kota Jayapura, Provinsi Papua. Kesempatan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Paus selamat datang ke tanah Papua, karena kalau sudah injak ke Indonesia berarti sudah tahu masalah Papua dengan pergumulan umat Tuhan, umat Katolik yang adalah umat Kristen mayoritas di tanah Papua. Pasti doanya itu didengar oleh Tuhan bagi umatnya di tanah Papua. Jadi kami sampaikan selamat datang, sekalipun Paus belum datang ke tanah Papua. Baik, kesempatan pada siang hari juga kami juga sampaikan kepada negara Republik Indonesia untuk seharusnya tidak boleh membatasi ya orang-orang penting yang datang ke tanah Papua, karena kalau membatasi ini berarti pasti ada tanda tanya kenapa tidak bisa diizinkan ke tanah Papua. Dengan demikian negara Indonesia sendiri bisa bisa membuat orang lain tuh ragu dengan keadaan keamanan di tanah Papua. Sehingga kalau bisa itu Presiden Joko Widodo untuk izinkan supaya orang-orang itu bisa datang, bisa berdoa dengan umat Tuhan. Mereka punya umat ya, dengan gembalaan mereka, supaya mereka bisa tahu sendiri, bisa berjumpa dengan muka, bisa berdoa sama-sama dengan mereka di sini. Baik, itu yang kami sampaikan. Terima kasih bisa datang ke Indonesia, bisa ingatkan bagaimana untuk saling mengasihi, menciptakan perdamaian di dunia, termasuk perdamaian di Indonesia dan di tanah Papua. Itu terima kasih kami sampaikan. Terima kasih Pak Paus ya, Franciscus. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan beri umur panjang, menjadi gembala dunia yang baik untuk gembalakan supaya bisa dunia bisa aman, bisa tentram, bisa damai. Kasih Tuhan bisa nyata di jalan di dunia ya, termasuk di Papua. Di Papua kami sangat butuh keamanan ya, kami sangat butuh keamanan, perdamaian di tanah Papua. Tetap dukung kami terus, dengan doakan kami terus di tanah Papua supaya konflik-konflik yang terjadi di atas tanah ini bisa selesai dengan tempo. Ya, berdoa untuk negara Indonesia, Presiden Indonesia, supaya Presiden baru bisa ambil keputusan dengan tegas, bisa komitmen tegas ya, karena pada masa Presiden Joko Widodo ini banyak yang korban ya. TNI banyak yang korban, TNI Polri, dan juga masyarakat Papua juga banyak yang korban, sampai masyarakat sipil dimutilasi. Ya, ini kami sangat kesal dengan kebijakan daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Harap supaya dia juga yang Presiden baru Pak Prabowo Subianto ini sama dengan Pak Presiden sebelum daripada Joko Widodo, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Gus Dur ya, dan juga Habibie ya, B.J. Habibie. Itu presiden-presiden yang baik, presiden-presiden yang dewasa, sehingga mereka berpikir bagaimana dengan cara damai tangani masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, termasuk Aceh, termasuk Papua, Maluku, dan juga daerah masalah-masalah sosial lainnya seperti tangani masalah narkotika dan kejahatan lain. Itu mereka tangani dengan cara damai, dengan kasih, sehingga Indonesia aman. Tapi kalau dengan Presiden Joko Widodo, dengan Megawati Soekarno Putri, kami jujur di tanah Papua kami tidak aman. Ya, banyak masyarakat pengungsi, banyak masyarakat umat Tuhan yang korban. Ya, sehingga kami harap supaya sekalipun Pak Paus sudah kembali ke Roma, tapi perhatian dan doa itu kami sangat butuh. Kami sangat perlu sekali. Terima kasih Pak Paus. Tuhan berkati umur panjang supaya menjadi gembala dunia dan bisa menciptakan perdamaian dunia secara nyata. Ya, sebagai Tuhan yang tidak kelihatan bisa datang melalui pemimpin gereja supaya bisa gembalakan umat Tuhan dengan nyata di bumi. Terima kasih, hormat. Baik, itu yang kami sampaikan. Masyarakat Papua harap supaya masyarakat Papua harus tahu diri ya, harus menciptakan perdamaian di tanah Papua, tidak melihat kepentingan politik yang diciptakan oleh negara Indonesia dengan pemekaran
sana sini, kemudian jabatan-jabatan yang ditawarkan oleh negara Indonesia supaya baku rapat jabatan lain-lain. Saya nggak saling salahkan antara keluarga sendiri, suku sendiri, masyarakat sendiri, itu tolong hindari ya, tolong hindari dan ciptakan kondisi keamanan di tanah Papua supaya Papua tetap aman dengan damai, dengan tenteram ya. Kami juga perhatian internasional terus, perhatian dari Vatikan, kemudian perhatian juga dari dunia ya, PBB, kami juga perhatian dari kawasan-kawasan lain, kawasan Uni Eropa, kawasan Pasifik, kawasan ya Australia dengan lain-lain ya, tetangga kami, supaya tetap memperhatikan keamanan di tanah Papua supaya Papua tetap aman dan tenteram dan bisa kelangsungan kehidupan di tanah Papua bisa berlangsung dengan baik. Baik, itu yang kami bisa sampaikan. Semoga Tuhan berkati kita semua orang Papua, non Papua di atas tanah Papua, dan juga terutama kepada Bapak Paus yang bisa datang ke tanah Papua. Tuhan berkati Bapak Paus. Shalom.